Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romsia Berliana, kelas PGMI 5, NIM 2130201114, nomor absen 11. Di sini saya ingin menyampaikan materi dari kelompok 3, yaitu IPS dan ilmu-ilmu sosial. Latar belakang lahirnya ilmu pengetahuan sosial IPS. Sumber dari semua ilmu ialah filsafat. Dari filsafat tersebut lahirlah dua cabang ilmu, yang filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam, the natural sciences, dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang ilmu-ilmu sosial, the social sciences. Ilmu alam bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta seperti fisika, kimia, astronomi, ilmu bumi, dan lain-lain. Ilmu-ilmu sosial berkembang agak lambat dibandingkan ilmu alam. Cabang-cabang ilmu-ilmu sosial diantaranya antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, geografi, ilmu politik, dan lain-lain. Pengertian dan tujuan ilmu pengetahuan sosial, social studies. Ilmu pengetahuan sosial IPS ialah ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi pengguna program pendidikan di sekolah atau bagi kelompok belajar lainnya yang sederajat. Tujuan pengajaran ilmu pengetahuan sosial IPS secara umum dikemukakan oleh Fenton adalah mempersiapkan anak-anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar mempunyai kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. Menurut Bruce Johnson, ada 3 tujuan IPS, yaitu 1. Humanistic education, yang kedua, citizenship education, dan yang ketiga, intellectual education. Pengembangan materi ajaran IPS Social Studies, yaitu materi pendidikan IPS dikembangkan dari disiplin-disiplin ilmu sosial, kemudian disintesiskan dengan ilmu pendidikan dan disajikan berdasarkan tujuan pendidikan tertentu. Cabang-cabang ilmu sosial. 1. Antropologi. Antropologi memandang manusia sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaan. Antropologi sering juga disebut sebagai ilmu tentang manusia kebudayaannya. Yang kedua, ilmu ekonomi. Ekonomi didefinisikan sebagai aktivitas individu atau kelompok atau masyarakat dalam memproduksi atau mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa. Yang ketiga, geografi. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi dengan segenap isinya. Geografi merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang hayat dan mendorong peningkatan kehidupan. Yang keempat, sejarah. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan atau proses perubahan kehidupan masyarakat di masa lampau. Yang kelima, ilmu politik. Ilmu politik, ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Yang keenam, psikologi. Psikologi sosial merupakan studi yang menginvestigasi bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain baik aktual maupun imajinatif. Sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui hubungan antara manusia dari dalam kehidupan masyarakat, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Itulah penyampaian materi dari saya tentang IPS dan ilmu-ilmu sosial. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.